Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Mari sama-sama kita awali kajian kita di pagi hari ini. Kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini akan kita mengkaji hikmah dari ayat yang tercantum di surat Ali Imran 96. Temanya tentang bangunan Ka'bah. Saya beri judul materinya Ulumul Quran, menerbangkan amalan. Dari ilustrasi di layar ini adalah ilustrasi bumi yang ada Ka'bah. Di bumi tersebut yang Ka'bahnya letaknya satu garis lurus dengan bangunan yang di langit ketujuh. Saya baca dulu arti per kalimatnya dari Ali Imran 96. Inna awwala baitin, saya baca per kata ya. Inna sesungguhnya awwala baitin, pertama kali rumah atau rumah pertama kali wujud bangunan. Wudi alinasi, kalau perkata yang diletakkan untuk manusia. Lalladzi bibakata, sungguh yang dibakah. Ini dalam kurung, kalau dalam bahasa tafsir namanya Makkah. Mubarakan yang diberkahi, diberkati boleh, diberkahi boleh. Wahudan dan sebagai petunjuk lil alamina, bagi semesta alam. Ayatnya berbunyi inna awala baitin, sungguhnya pertama kali wujud bangunan rumah wudi alinasi yang diletakkan untuk manusia. Lalladzi, sungguh yang bibakata dibakah, mubarakan yang diberkahi, wahudan sebagai petunjuk lil alamina, bagi semesta alam. Kan kita ungkap dari arti per kalimat masing-masing lafadznya. Inna awala, sungguhnya pertama kali. Lafadz awala itu pertama kali. Meskipun di sini dalam ayatnya nggak ada kata-kata Ka'bah, tapi dalam pemahaman ayatnya yang dimaksud baitin rumah, yakni rumah Ka'bah maksudnya. Dari mana taunya Ka'bah itu pertama kali muncul di bumi? Ada keterangannya. Ini saya mengutip dari kitab sejarah. Banahul malaikatu, malaikat yang membangunnya, yaitu rumah Ka'bah. Kapan malaikat bangun Ka'bah itu? Qabla khalqi Adama, sebelum penciptaan Adam. Wa wudi'a ba'dahu, dan diletakkan sesudahnya, yakni Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Wa bainahuma, dan di antara keduanya jarak antara malaikat menancapkan Ka'bah di bumi dengan malaikat menancapkan Masjidil Aqsa di Palestina sana, itu jaraknya arbona sanatan, 40 tahun. Jadi misalnya Ka'bah nancap sekarang, berikutnya yang 40 kemudian baru menancapkan Masjidil Aqsa. Jadi sebelum Adam turun ke bumi, Ka'bah sudah nancap duluan di situ. Nancap karena penghuninya bumi sebelum kita kan udah ada kan ya. Para jin itu ada di situ. Jadi sebagai kiblatnya makhluk yang ada di bumi. Jadi Ka'bah diletakkan duluan. Setelah itu 40 kemudian, 40 tahun baru meletakkan Masjidil Aqsa. Ini ada hikmahnya ya. Kenapa Masjidil Aqsa duluan ya? Kok ke Masjid Nabawi? Ini hikmah saja ini. Dikarenakan Allah itu mengirim Nabi Rasul lebih banyak mengarah ke arah sana, ke arah Yerusalem, ke arah Palestina sana. Maka sebagai acuan, dengan Masjidil Aqsa kiblatnya mengarah Ka'bah, maka seluruh masjid kalau ingin bangun ya acuannya Masjidil Aqsa, ke arah Ka'bah. Secara bahasa apa sih Masjidil Aqsa? Masjid yang jauh. Aqsa itu jauh. Bukan jauh pengertian jaraknya, jauh pengertian jauh dari penglihatan mata. Kalau jauh penglihatan jarak itu abadu bahasa Arabnya, ba'idun jauh, abadu lebih jauh gitu. Aqsa lebih jauh penglihatan mata. Jadi jauh dari penglihatan mata. Ini maaf ini foto tahun 90-an, sebetulnya kubahnya hijau kayak Masjid Nabawi sebetulnya. Ini karena fotonya rotok buruk ya, maaf ya, agak buram jadi agak gelap. Masjidil Aqsa kubahnya hijau kayak Masjid Nabawi.
Masjidil Aqsa yakni masjid yang jauh. Jauh dari apa? Jauh dari pandangan kita. Ini mengenai peletakan. Jadi malaikat naruh Ka'bah di wilayah Mekah sana, setelah itu naruh Masjidil Aqsa di wilayah Palestina, Yerusalem. Ada keterangan juga yang memperkuat bahwa Ka'bah itu bangunan pertama kali di bumi. Tepatnya saya mengutip dari surat Al-Haji ayat 29. Thumma kemudian, ini kalau dibaca wasol thummal yakdu, kalau berkata thumma lamnya sukun artinya hendaklah, kemudian hendaklah yakdu mereka menghilangkan dalam kurung tafathahum kotoran mereka, kotoran hati, wal yufu nudurahum dan dalam mereka memenuhi nadar-nadar mereka. Ini mereka di sini bermaksud orang-orang di Mekah waktu itu. Wal yatawafu dan dalam mereka mengelilingi. Jadi secara bahasa tawaf artinya mengelilingi. Wal yatawafu dan mereka mengelilingi bil baitil atiq. Ngelilingi apa? Ngelilingi rumah yang kuno. Artinya atik itu kuno. Indonesia kan salah dengar. Ketambahan N antik, ini barang antik. Jadi kosakata Indonesia antik dari bahasa Arab atiq artinya kuno, rumah yang kuno. Namanya kuno kan berarti lawas ya. Ka'bah itu paling lawas. Rumah yang kuno. Cuma dalam bahasa tafsir bebas jadi kan rumah yang tua ini. Rumah yang kuno. Karena rumah pertama kali muncul di bumi rumah Ka'bah itu. Maka dikatakan Baitil Atiq, rumah yang kuno. Karena orang Jawa salah dengar atik, krungune antik. Barang antik, antik. Baitil Atiq, rumah yang kuno Ka'bah itu. Nah, jadi malaikat menancapkan. Kemudian Adam turun ke bumi. Kita hitung ya zamannya para nabi yang 25 aja biar gampang. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Nah, zamannya Adam, Ka'bah masih ada di situ nancep. Adam, Idris, zaman Nabi Idris, Ka'bah masih ada di situ nancep. Adam, Idris, Nuh. Nah, ini zaman Nabi Nuh, Ka'bah masih di situ. Tapi karena ada kejadian banjir, Allah kasih banjir kepada kaum Nuh itu, para mufassir mengatakan bukan banjir lokal, banjir menyeluruh. Nah, banjir menyeluruh, akhirnya Nabi Nuh disuruh buat kapal, makanya kapalnya mengendap lama, terapung-apung lama. Ka'bah kan bangunan biasa, batunya batu biasa, kena air lama ya diterpa kanan kiri, berombak airnya otomatis terkikis, lenyap, bangunan lenyap Ka'bah. Nah, lenyap, tapi namanya bangunan pasti ada pondasi nancep dalam tanah. Nah, yang lenyap itu hanya di permukaan saja, lenyap. Jadi ketika banjirnya surut, Ka'bahnya lenyap. Nah, Adam, Idris, Nuh. Zamannya Nuh, Ka'bah masih ada. Ketika banjir selesai, Ka'bahnya lenyap. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dua nabi ini, Ka'bahnya nggak kelihatan. Zaman Nabi Hud, Nabi Soleh. Dua nabi ini kapan kelihatan. Nah, baru ketika zaman Ibrahim Allah perintahkan gali-gali lagi pondasi, gali tanah. Jadi Ibrahim gali tanah nggak semuanya Ibrahim ya, semuanya Allah. Di situ galinya, digali kelihatan pondasi Ka'bahnya. Maka Ibrahim tinggal nerusin pondasi sudah ada supaya bermukaan. Nah, Ibrahim sama Ismail bangunnya. Jadi Ibrahim bukan bangun pertama kali, hanya meninggikan. Wa it yarfau Ibrahimu, dan ketika Ibrahim meninggikan al-qawaida, pondasi atau dasar-dasar minal baiti, dari rumah Ka'bah itu bersama Ismail. Jadi Ibrahim tidak bangun pertama kali, beliau namanya bangun dari pondasi. Enggak, Ibrahim hanya meninggikan pondasi yang sudah ada. Nah, jadi pondasi dalam tanah sudah ada, tinggal digali, kelihatan pondasinya, ditinggikan sama Ismail berdua. Kenapa ditinggikan? Supaya nampak di permukaan tanah lagi. Nah, kenapa kok baru mulai zamannya Ibrahim ya ditinggikan Ka'bahnya, kok mulai zaman Nabi Hud atau Nabi Soleh misalnya? Ya ada hikmahnya, karena Ibrahim tugasnya Allah berikan mensiarkan tentang syariat atau aturan, entah aturan dalam peribadatan, aturan dalam ritual menyembah sebagainya itu, maka acuannya adalah butuh kiblat. Ibrahim Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya Nabi dan Rasul Ibrahim, ya, yang meninggikan, yarfa'u meninggikan
bangunan dari pondasi yang sudah ada itu. Nah, setelah berdiri, ya, ini memperkuat keterangan bahwa Ka'bah pertama kali di bumi munculnya. Yang kedua, Ibrahim hanya meneruskan pondasi yang sudah ada, bukan ngarang pondasinya di mana bangun Ka'bah, bukan. Ibrahim tinggal meneruskan yang sudah ada. Lanjutannya ya, tadi kita bahas awala baitin, sekarang wudi'a. Wudi'a arti aslinya itu diletakkan. Cuma dalam bahasa tafsir diperuntukkan, diletakkan. Nah, oleh Allah dalam firman-Nya memakai kata-kata wudi'a ini kalimat pasif awalan di. Karena di Al-Quran suatu kata atau awalan di nadanya uia, doma kasro fatka, uia. Contohnya tentang Ramadan, kutiba alaikumusiyam, kutiba diwajibkan. Contoh lagi, unzila diturunkan, uidat disediakan, wudi'a diletakkan. Awalan di bukan meletakkan tapi diletakkan. Kenapa kok dipasifkan oleh Allah dalam firman-Nya? Ya hikmahnya bahwa supaya perhatian kita mengarah kepada tempatnya. Contoh misalnya gelasnya diletakkan, pasti kita tanya di mana kan gitu? Oh di meja. Pulpennya diletakkan di mana? Oh di lantai. Agar perhatian kepada tempatnya. Ya ini tidak melihat wujud bangunan Ka'bahnya kayak apa. Atau enggak usah melihat cari tahu siapa yang meletakkannya, tapi kita lihat di tanah mana letaknya Ka'bah. Ini hikmahnya dipasifkan, wudi'a, diletakkan. Enggak berbunyi Allah meletakkan, enggak gitu. Atau berbunyi malaikat meletakkan, enggak gitu ayatnya. Dengan dipasifkan berarti mengesampingkan siapa pelakunya yang meletakkan. Mengesampingkan, enggak bahas kapan meletakkannya, yang penting perhatian kepada tempatnya, di tempat mana letaknya Ka'bah, di tempat mana letaknya Ka'bah. Ini kita angkat secara perkata ini, biar kita bahas ini berarti ada rasa berkesan. Lanjutannya ternyata wudi'a diletakkan untuk siapa? Untuk manusia, linnasi, untuk manusia itu fungsinya Ka'bah. Nah, di mana letaknya? Lalladhi ini dua kata, la pendek artinya sungguh, alladhi yang sungguh yang, bibak kata, bi ini bukan dengan tapi di Bakkah. Bi itu arti aslinya dengan. Tapi kalau lafadz bi ketemu kata berikutnya bermaksud lokasi tempat, maka bi bermaksud alokasi. Jadi terjemahan awalan di. Contohnya bil madinatil munawwaro, di Madinah Munawwaro. Bi Makkatal Mukarramati, di Makkah Al Mukarramah. Bi Indonesia, di Indonesia. Bi Bakkata, di Bakkah. Bi itu di. Nah, sekarang kita coba bahas apa sih Bakkah itu dalam kamus itu. Bakkah artinya tempat yang tembus karena berlobang. Istilah Jawa itu dalan bobolan. Nah, itu ada Jawa ya. Ini bobol gini cepet gitu. Nah, bobolan, dalan bobolan. Tempat yang tembus karena berlobang itu Bakkah. Oh berarti Bakkah dengan Makkah beda dong? Iya beda. Yang pertama beda hurufnya. Bakkah pakai ba, Makkah pakai mim. Yang kedua adalah definisinya. Kalau Bakkah adalah ini misalnya Ka'bah ya. Dari tanah tempat nancepnya Ka'bah, tanah pas di bawah Ka'bah, ini namanya Bakkah. Lah kalau tanah sekitarnya Ka'bah, halaman ini sampai sekian kilometer pinggiran Mekah namanya Makkah. Jadi tanah di bawah Ka'bah pas Bakkah. Nah, tanah sekitar Ka'bah, halamannya Ka'bah sampai keluar Masjidil Haram sampai jauh sekian kilometer di pinggiran kota itu Makkah. Sekarang kita ungkap, kok nggak diganti aja ayatnya berbunyi bi Makkah tak pakai mim? Oh jangan. Maksudnya apa hikmahnya kok pakai Bakkah kok nggak Makkah ya? Jawabannya adalah kalau berbunyi bi Makkata, Makkah kan luas, Mekah ya pakai Makkah kan luas. Lah kalau berbunyi bi Makkata berarti Ka'bah ini bangunannya bisa dipindah-pindah. Misalnya, oh Masjidil Haram direnovasi, Ka'bah geser dulu, dipinggirin. Nah, selesai, balik lagi. Bisa dipindah bangunan, yang penting wilayah Makkah. Yang penting wilayah Makkah naruhnya terserah panitia sana naruh mana Ka'bahnya itu. Berhubung Bakkata maka ya di tanah itu jangan dipindah-pindah lagi. Jadi tanah yang ditempati rumah Ka'bah adalah titik koordinat bumi yang satu garis lurus tembus kemana? Ke atas, ke arah rumah yang di langit ketujuh itu namanya Baitul Ma'mur. Jadi di langit itu ada bangunan kayak Ka'bah. Sama kayak Ka'bah, sebagai kiblat juga maksudnya. Tapi kiblat bagi penghuni langit. Jadi malaikat kiblatnya di langit
Mana mereka beribadah, nyembahnya Allah itu. Ada kiblatnya sama. Ada namanya Baitul Ma'mur. Secara bahasa Baitul rumah, makmur itu diramaikan, rumah yang diramaikan. Nah, sedangkan kiblat penghuni bumi namanya Ka'bah, kiblat penghuni langit Baitul Ma'mur. Nah, dua benda ini satu garis lurus. Satu garis lurus. Ini ilustrasinya, ini bumi ya, globe bumi. Ka'bah di mana? Di sini, areal sini kelihatan. Kalau di besar kelihatan Mekah di sini. Ka'batun, di bawah Ka'batun tanahnya namanya Bakkatu. Bakkatu, dari areal titik bumi yang tembus ke langit. Apa tembus? Istilahnya lobangnya langit, tepat berada atas Ka'bah, bolongannya langit. Kan kita tahu langit ada pintunya kan ya, bener ya, ada pintunya kan ya. Pintu langit kapan dibuka? Oh macam-macam, timingnya macam-macam. Contoh yang paling masyhur, yang pertama adalah pintu langit dibuka itu waktunya loh ya, timingnya waktunya antara adzan sama iqomah. Makanya kita disunahkan berdoa kan sambil menunggu qomat, karena pintu langit di tempat itu dibuka. Tadi kita subuh, adzan subuh selesai, nunggu qomat kita ngapain? Doa. Entah wirid apa, donga apa, silakan. Kenapa? Karena pintu langit di atas masjid kita dibuka oleh Allah, dibuka. Kapan tutupnya? Setelah qomat. Atau pas kita Jumatan, oleh Allah pintu langit di atas masjid kita dibuka antara dua khutbah, dibuka pintu langitnya. Makanya sunahkan berdoa kan antara dua khutbah, mumpung pintu langit dibuka. Nah, sedangkan langit nggak ada pintunya, pas di atas Ka'bah nggak ada. Makanya orang jamaah haji umroh kenapa dungonan Ka'bah kok manjur makbul? Ya karena los, bolong. Maksudnya apa? Berdoanya nggak harus nunggu waktu-waktu yang tepat 24 jam non-stop karena nggak ada pintunya. Kalau kita berdoa di Indonesia harus nunggu timing tepat. Berdoanya di akhir malam atau berdoanya antara adzan iqomah nunggu pintunya buka. Kalau waktunya nggak tepat ya sudah. Ibaratnya doa itu kayak surat nutup ini buntu. Doanya timing nggak tepat, doanya buntu, nutup pintunya. Sedangkan berdoa dekat Ka'bah los, nggak harus nunggu waktu tertentu. Makanya ada multazam ya. Jalan pintas, multazam jalan pintas. Berikutnya kata Rasul, al baitul ma'muru fis samai yuqalu lahu asirahu wa huwa ala mithli baitil harami bihiyalihi law saqata la saqata alaihi. Ini kalau saya artikan per kalimatnya, al baitul ma'muru, baitul ma'mur fis samai di langit Rasul, yuqalu lahu baginya ada sebutan, ada julukan namanya asirahu. Apa asirahu? Istana yang tinggi. Wa huwa ala, dan ia berada di atas misli baitil haram, seperti baitil haram bihiyalihi. Ini artinya di satu garis lurus padanya, bihiyalihi bahasa Arabnya. Lausakoto, jikalau Baitul Ma'mur dijatuhkan ke bumi, lausakoto, jika dia dijatuhkan, lasakoto, misalnya dia jatuh di atas Ka'bah pas. Jadi ibaratnya bangunan di langit dijatuhkan, langsung lurus Ka'bah jatuhnya. Karena langsung garis lurus, jadi bumi muter, langit juga muter. Nah, bangunan bumi juga muter. Nah, ini searah, sejalan, seirama. Ketika Baitul Ma'mur dijatuhkan, ya otomatis jatuhnya pas di Ka'bah, kan sama-sama muter. Kecuali muternya nggak seirama loh ya, maka jatuhnya nggak tentu. Ini seirama kok, bumi seirama muternya, langit seirama muternya. Ya sudah, dua bangunan ini satu garis lurus, dijatuhkan ya pas di atas Ka'bah. Lausakoto, jikalau dia jatuh, bangunan Baitul Ma'mur jatuh dari langit ke bumi, la sakoto alaihi, niscaya jatuhnya ataihi, atasnya, tepat di atasnya, di atas rumah Ka'bah maksudnya. Ini kata Rasul. Berikutnya apa sih Ka'bah itu? Ja'alallahul Ka'bata, Allah menjadikan Ka'bah al baital harama, rumah yang mulia. Haram itu mulia. Jadi bukan haram pengertian lawan kata halal haram, bukan ya. Kalau haram pengertian lawan kata halal itu roknya bersida bertasydid haramun, roknya tebal haramun, haram. Ini haramun, mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Baitul Haram, rumah yang mulia.
Untuk apa sih qiyamul nasi? Untuk tempat berdiri bagi manusia. Secara bahasa Ka'bah. Ka'bah artinya apa? Ada 3. Dalam kamus ada 3. Yang pertama Ka'bah artinya bentuk kubus, kotak bentuk kubus, tengahnya lubang, dalamnya ruangan maksudnya. Yang kedua Ka'bah artinya apa? Buih yang menonjol di air setelah diaduk. Istilah Jawa itu untuk. Pas kita nguduk teh, udah selesai muncul kan untuk tengah-tengah. Itu namanya Ka'bah bahasa Arabnya. Setelah diaduk baru muncul. Untuk buahnya, buih setelah diaduk. Kemudian kabarnya apa? Persediaan tumit, mata kaki, orang Jawa bilang namanya kemiren. Persediaan tumit, mata kaki. Ka'bah 3 artinya. Nah, ketiga arti ini kalau di Jogja ada ke Ka'bah pas juga. Ka'bah artinya kubus, betul, memang bentuknya kan kubus. Nah, dalamnya ruangan. Nah, jadi kubus, kotak, dalamnya ada ruangan. Isinya Ka'bah apa? Ada 3. Yang pertama tiang, isinya Ka'bah ya tiang. Maaf ya, saya lupa nggak apa fotonya. Isinya tiang. Yang kedua itu lemari putih, ada lemari putih di situ. Nggak tahu isinya apa ya. Yang tahu takmirnya adalah orang yang tahu. Yang keempat adalah di atapnya Ka'bah bergelantungan monel-monel itu kuningan vas bunga bergantungan di atasnya. Ada 3 Ka'bah isinya. Tiang, lemari putih nggak tahu isinya apa. Kemudian monel-monel kuningan bergelantungan di atapnya. Kubus jadi bentuk kotak dalamnya rongga ruang. Yang kedua Ka'bah artinya buih yang menonjol di air setelah benar, cocok juga. Kenapa? Terbukti orang tawaf itu kayak ngaduk. Nah, semakin banyak diaduk, ngaduknya ya sudah semakin buihnya tetap ada muncul. Nah, ya kan ya. Kalau nggak diaduk, nggak ada orang tawaf, ya nggak muncul Ka'bahnya, nggak muncul untuknya buihnya itu. Ini hikmahnya dulu ketika zamannya pandemi, Mekah di lockdown ya. Mekah di lockdown, gak ada orang tawaf, perai, maka hakikatnya nggak ada sebutan Ka'bah, perai, nggak ada buihnya. Ini harus ada yang tawaf maksudnya, supaya tetap bernama Ka'bah gitu maksudnya. Apa Ka'bah? Munculnya sesuatu setelah diaduk. Kalau nggak diaduk, nggak muncul. Kalau yang ketiga Ka'bah dijadikan persendian tumit, maksudnya apa? Benar juga. Kenapa? Tumit kaki ya, tumit kaki, orang Jawa kemiren. Jika Ka'bah artinya persendian tumit, maka posisinya Ka'bah adalah sebagai poros penghubung antara horizontal menuju vertikal alias sudut siku-siku, pojoknya alam dunia, maaf ya, pojoknya bumi itu Ka'bah, tembok Ka'bah itu. Jadi ibaratnya kita lempar benda ke Ka'bah, tes kan, mantul mendalnya ke atas, nah gitu, tes mendal ke atas, sudut siku-siku. Ya ini porosnya alam semesta, penghubung lintas alam fisikal horizontal duniawi menuju alam malakut naik vertikal ke langit, sudut siku-siku. Jadi mana sih pojoknya bumi? Ya Ka'bah itu, sudutnya. Nah, ini Ka'bah kalau diartikan persendian tumit. Berikutnya, Ka'bah itu untuk apa fungsinya? Nah, ini ada 2 ayat saya ngutip di sini. Yang pertama adalah Ja'alallahu, Allah menjadikan Al-Ka'bata, rumah Ka'bah, Baitul Haram, rumah yang mulia, kiaman. Apa kiaman? Dari koma yakumu beri kiaman, sesuatu yang berdiri, linasi untuk manusia atau yang dimiliki manusia. Arti berkata bagi manusia, untuk manusia. Kiaman, sesuatu yang berdiri. Yang kedua adalah yang lainnya, wa ja'alna, dan ketika kami menjadikan al-baita, rumah Ka'bah untuk apa? Mathabatan nasi, apa mathabatan? Sesuatu yang berkumpul menggenang untuk manusia, yang dimiliki manusia. Nah, kata-kata menggenang itu bahasa untuk air. Benar ya? Banjir hanya menggenang, dan memang seperti itu di Al-Qur'an. Allah itu ketika dalam firman-Nya ingin menjelaskan tentang gerak ataupun kaifiyah tata cara dalam beribadatan, itu Allah itu di Al-Qur'an sering memakai kata kerja yang dipakai air. Contoh, jamaah haji ketika wukuf di Arafah, bubaran wukuf itu hanya berbunyi wa idza afattum min arafatin. Wa jamaah haji wa idza, dan jika dan apabila. Afatum, memang arti bahasa bebas tafsir kalian berbondong-bondong afatum. Kalau arti perkata adalah kalian afatum, kalian menumpahkan diri.
Minarofati dari rofa. Tumpah kemana? Ke arah Musdalifah tumpahnya. Namanya air, tumpahnya dari atas menuju ke bawah kan ya. Nah, jadi Arafah karena titiknya wukuf tuh di gunung itu Jabal Rahmah. Gunung yang tinggi. Nah, air itu sifatnya mengalir dari tempat tinggi dan rendah. Nah, wahai jamaah haji, ida afatum jika kalian menumpahkan diri. Jadi jamaah haji itu kayak air akhirnya, kayak air tumpah dari Arafah menuju Musdalifah. Kata-kata tumpah, menumpahkan itu bahasa air. Contohnya kenapa macet dalane? Ada pasar tumpah. Apa tumpah? Nang dalan, ke jalan kenapa macet? Tumpah itu kan istilah air. Nah, sama di sini Ka'bah itu namanya tempat menggenang, kumpulnya menggenang. Menggenangnya apa? Sesuatu pokoknya karena tanwin. Di Al-Quran isim atau kata benda kalau ditanwinkan pengertiannya umum. Misalnya pengertiannya mathabatan, ini kalau dalam bahasa ilmu soroh namanya mathwabatan, pakai wawu. Mathwabatan, tempat berkumpul menggenang. Istilah Jawa itu ngendon di situ. Tempat berkumpulnya apa? Menggenang. Genangnya apa dong? Amalan milik manusia. Misalnya amalan sholat. Jadi kita tadi sholat subuh selesai, hasil sholat subuh itu hasil ibarat subuh itu kayak sesuatu ya. Hasil subuh kita itu terbang dari Indonesia menuju Mekah. Ini Ka'bah, tembok Ka'bah. Tep. Udah mengendang di situ kayak air mengenang. Terus oleh orang tua diudek. Diaduk. Mengendang ngetem di situ hasil amalan sholat kita itu. Jadi mengendang di situ, diaduk. Kayak teh, mengendang airnya di gelas, diaduk. Hikmahnya apa? Ya ini amalan sholat kita dari tempat kita di sini bergerak horizontal mengarah Ka'bah, lalu menggenang menancap di sana, ngendon ngetem di sana. Nah, untuk mengetahui sholat saya subuh diterima apa enggak oleh Allah ya. Nah ini. Jika kita berbuat kebaikan di luar sholat, maka hasil amal sholat kita yang masih menancap akan dinaikkan ke langit untuk diterima oleh Allah. Jadi untuk mengetahui subuh saya tadi terima apa enggak oleh Allah ya sederhana. Taunya sederhana, gampang ukurnya. Kita itu dari subuh ke duhur ngapain aja, berbuat buruk apa tidak. Kalau buat kebaikan, subuh diterima. Subuh diterima. Antara subuh sama duhur berkebaikan, maka subuh diterima. Duhur sholat lagi, mengirim amalan sholat lagi ke arah Mekah, nempel di Ka'bah. Duhur saya terima apa enggak ya? Ya kita tahu diri, kita antara duhur sama asar ngapain aja berbuatnya. Kebaikan apa keburukan? Kalau kebaikan maka duhur diterima. Dinaikkan ke langit. Terus yang menaikkan siapa yang menaikkan? Yang menaikkannya adalah keberadaan orang yang sedang tawaf itu, beribadah tawaf itulah yang menaikkannya. Karena arahnya tawaf berputar mengelilingi ke arah kiri, ke kiri. Bermaksud mengurai atau mencabut hasil amalan sholat yang menancapkan mathabatan, mengendon, menancap di situ. Agar terlepas dari tanah bumi sehingga bisa terbangkan ke langit. Diputar ke kiri. Makanya obeng ketika buka baut ke arah kiri, lepas bautnya, ke arah kanan tambah nancep bautnya. Coba kita merenung sebentar. Siapa ya pertama kali buat deratnya baut kok gitu bentuknya? Nah ini. Siapa ya buat pertama kali deratnya baut loh, kok diputar ke kiri, lepas. Ke kanan tambah nancep, itu siapa yang buat? Allah juga sebetulnya menghilangkan ilmu kepada orang itu untuk menciptakan suatu baut deratnya seperti itu. Diputar ke kiri pakai obeng, lepas. Kemudian ke kanan nancep. Nah, karena tawaf ngarang ke kiri, ya lepas amalan sholat yang nancap di Ka'bah lepas, karena duduk ke kiri lepas. Ke langit akhirnya. Nah, ini ilustrasinya. Kiri, bener ya? Baut obeng kiri. Nah, ini yang nyiptakan siapa ya? Nggak kiri. Lepas, kanan tambah mancep bautnya. Nah, ini yang buat itu siapa pertama kali? Ini gini ya. Dari ide pertama kali yang buat itu siapa? Allah ngasih ilmu pada orang itu supaya punya inisiatif pikiran buat seperti itu. Maunya Allah berarti. Ini dalam teori fisika, putaran yang mengarah ke kiri menghasilkan energi yang mengarah ke atas. Putaran mengarah ke kiri, ini ya tawafkan kiri, ada energi ke atas, juga energi ke atas.
Kalau ke kanan, wah nggak bisa, tambah nancep, nggak muncul energi di atas Ka'bah. Kalau betul ke kiri, muncul energi. Jadi di atas Ka'bah itu ada arus yang kenceng itu, cuma kacamata nggak kelihatan. Arus energi yang muter ke atas, yang kacamata nggak kelihatan, ada arus itu. Karena putaran kalau ke kiri, itu dua energi mana ke atas malah. Nggak kelihatan kacamata bahwa di atas Ka'bah itu ada arus yang besar. Bisa. Makanya ini barangkali hikmah saja ya. Benda-benda yang melintas di Ka'bah nggak berani, pesawat nggak berani, apapun nggak berani lewat dari Ka'bah. Arusnya kenceng ini, nggak ada yang berani lewat di atas Ka'bah, nggak ada berani. Nah, ya, nih contoh Ka'bah ini burung terbang, pinggirnya gitu, pinggirnya. Kalau mencolok dari Ka'bah nggak masalah, tapi kalau nyebrang Ka'bah burung, wah nggak bisa, nggak parah ini. Burung pun kan mereka banyak burung. Ini Ka'bah, burung terbang, pengen nyebrang Ka'bah, nggak berani dia, lihat pinggirnya, ya. Nggak berani. Ada arus itu dari Ka'bah itu kencang. Gerakan putaran tawaf mengarah ke kiri itu hukum sunnatullah. Apa sunnatullah? Kebiasaan Allah. Ya ini Allah tuh menerapkan aturan arah putaran arus alam semesta. Dan sebaliknya, sholat subuh selesai. Jika kita setelah subuh atau antara subuh sama duhur berbuat buruk, maka dianggap melawan arus alam semesta. Akibatnya apa? Amalan sholat tetap nancep di Ka'bah, semakin putar erat ke kanan, nancep ke bumi, nggak bisa diurus sama orang tawaf, nggak bisa. Ibarat obeng, mereka ibarat obeng, orang tawaf pakai obeng ke arah kiri. Tapi kita di Indonesia berbuat buruk, semakin ke arah kanan, kan berlawan dengan orang tawaf akhirnya, nggak bisa. Jadi amal sholat kita ngendon, nancep di situ, nggak akan bisa diterbangkan. Nah, ini sunatullah. Makanya kenapa ya Rasul ngajarin makan tangan kanan, minum tangan kanan? Ya karena maaf ya, dengan tangan kanan maka arahnya kan ke kiri. Nah ini mulut kan ke kiri, di kiri mulut. Nah gini, ngikuti arus alam semesta. Ini bukan mengenai dosa apa enggak, bukan bicara mengenai hikmah ini. Kenapa enggak kiri? Kalau kiri kan melawan arus ke arah kanan. Mulut kan di kanan berarti kalau dari kiri. Mulut kan di kanan. Nah, melawan arus ini. Melangkah kanan duluan. Kenapa? Karena ketika kanan duluan, ketika belok kiri melangkah ngarah kiri. Jadi kita itu supaya mengikuti arus alam semesta. Nah, kalau seperti ini berbuat buruk, ya nggak bisa, berarti melawan arus. Akibatnya apa? Tidak bisa diurai untuk diterbangkan ke langit, alias nggak diterima oleh Allah. Oh, berarti kesimpulan singkatnya, jadi kebaikan berarti mengikuti arus alam semesta. Akibatnya amalan sholat bisa diterbangkan oleh orang tawaf. Sedangkan keburukan melawan arus, akibatnya malah kita semakin nancep di bumi. Jadi makanya benar kata Rasul di akhir itu ya, tolok ukurnya amalan sholat duluan. Sholat diterima, semuanya diterima pasti. Kenapa? Ya karena di luar sholat dia orangnya baik, maka sholat diterbangkan, diterima kan. Kalau sholat nggak diterima, karena dia di luar sholat berbuat buruk, itu tolok ukurnya ini. Sholat adalah persembahan yang kita kirim ke arah Ka'bah, yang naik apa enggak tergantung di luar sholat ngapain, buruk apa baik. Nah, sholat ini tengerane. Jadi awalu pertama kali yang dihisap, apa dihisap, diaudit itu sholatnya. Oh sholatnya ikhlas sebagainya benar mah diterima karena di luar sholat benar. Kalau di luar sholat itu misalnya berbuat dolim, maka ya sholatnya nggak diterima. Oh berarti seluruh alam semesta itu arahnya ngikuti sebagaimana orang tawaf itu ngarah kiri. At-tawafu minal yasari ilal yamini. Apa sih tawafatnya? Mengelilingi. Jadi seluruh planet, kemudian seluruh makhluk, manusia mengelilingi arahnya sama. Malaikat tawafnya di Baitul Ma'mur sama seperti itu, seirama dengan Ka'bah sama. Kiri. Jadi mari kita mulai sekarang tidak berbuat dosa bukan karena takut neraka, tapi karena takut kalau sholat kita nggak diterima oleh Allah gara-gara berdosa. Itu ada ke sana motivasinya. Jangan kayak anak-anak. Anak itu ya dimingi-mingi baru berbuat, ditakut-takuti baru berbuat, kan gitu. Nah, dibimbingi surga baru mau ibadah, diancam-ancam neraka baru beribadah, jangan gitu. Nah,
Nah gitu, jangan kayak anak-anak. Mari ini kita ikuti harus sama semesta. Agar misalnya kita diajak, kita nipu, enggak, saya enggak mau. Itu kan dosa neraka, jangan gitu alasannya. Enggak, saya enggak mau. Kalau saya seperti itu, saya khawatir sholat saya itu enggak bisa diterbangkan orang tua. Capek-capek saya beribadah sholat enggak bisa ke langit dan diterima, enggak bisa diterbangkan. Jadi intinya perbuatan buruk itu menjadi penyebab sholat enggak diterima. Salah satu latar tafiu sholatuhum fauqorosihim ruhusihim shibron. Ini kata Rasul, ada 3 golongan amal perbuatan yang sholatnya tidak terangkat meski hanya sejengkal di atas kepala. Ya, jangan diangkat ke langit, diangkat setinggi kepala nggak bisa. Orang saya habis sholat selesai, sekarang sholat saya ngetem di Ka'bah sana. Orang tawaf mengurai supaya terbang sholat saya. Tapi kalau saya berbuat 3 ini nggak bisa diangkat ini sholatnya ini. Jangan ke langit, setinggi sejengkal di atas kepala nggak bisa. Apa amalannya? Contohnya seorang laki-laki sedang mengimami sholat suatu kaum. Sedangkan mereka kaum itu membenci imam itu. Contoh misalnya, saya ngimami sholat. Di antara makmum saya ini ada entah 2 atau 1 orang yang maaf ya saya dolimi. Dan dia mangkal akhirnya, mangkal gitu. Nggak terima mangkal, benci saya pokoknya gitu. Nah, ketika saya ngimami sholat berjamaah, ada salah satu makmum yang benci saya karena dia terdolimi jadi korban atas perilaku saya, maka sholat saya nggak diterima oleh Allah, nggak bisa diterbangkan. Nah, saking mangkelnya ya, ketika saya bilang Fatihah waladolin, saking mangkelnya, amin, gitu akhirnya. Bukan amin, nggak gitu ragunya, saking mangkelnya, amin. Contohnya gitu, nggak diterima. Diterbangkan ke langit, jangan ke langit, setinggi kepala lo nggak bisa diterbangkan. Maksudnya diangkat setinggi apa nggak bisa, nggak kuat. Nah, jadi kita itu jangan suudzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau entah dengan saya itu nggak punya harta benda, akhirnya saya itu nggak sempat berhaji, nggak sempat umroh. Kalau mereka yang punya itu bisa umroh haji, jangan gitu. Coba kita renungkan sebentar ya. Terbuktikan banyak orang Islam, orang alim soleh beriman sampai mati nggak pernah ke Masjidil Haram, banyak kan ya? Banyak itu. Sampai meninggal nggak pernah umroh, sampai meninggal nggak pernah berhaji, kan banyak kan? Berarti mereka nggak pernah menangi, nggak pernah ngalami Masjidil Haram kan ya? Nggak pernah ngalami tawaf. Itu hikmah saya, hakikatnya hikmahnya bahwa sebetulnya bersyukurlah mereka yang Allah takdirkan tidak sempat ke Masjidil Haram untuk tawaf. Tidak sempat umroh sama haji. Berarti hasil amalan dia yang sedang ngetem di Ka'bah itu dibantu pihak lain menerbangkannya untuk ke langit. Nggak perlu dia sendiri ke sana, nggak perlu. Selama dia di Indonesia buat kebaikan, diwakili cukup kok. Diwakili. Dan sebaliknya misalnya, alhamdulillah saya bisa umroh haji. Oh, jangan bersyukur dulu. Hikmahnya ada ini. Berarti Allah itu nggak suka salah satu amalan saya yang saya kerjakan, entah buruk ngapain saya nggak tahu, yang itu menjadi penyebab amalan sholat saya itu ngetem di Ka'bah sulit diterbangkan, maka Allah harus memaksa saya untuk pergi untuk mengaduk sendiri amalan saya supaya terbang. Jadi pas kita tawaf itu ada penghayatan, nggak formalitas tawafnya. Ya Allah, ternyata engkau itu nyuruh saya harus ke sini langsung mengaduk amalan saya supaya terbang. Sekarang enggak, orang tawaf itu formalitas. Tawaf sambil ngobrol, selfie, nyoting. Ini saya di Ka'bah nih, tawaf nih. Ya, enggak ada penghayatan tawafnya. Mari merasa kita yang di sana, berarti saya itu disuruh Allah, dipaksa Allah harus ngaduk sendiri karena enggak bisa diwakilkan oleh orang lain berarti. Amalan sholat kita geraknya ada 4, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Nah, ingat ya. Allah kalau berfirman dalam hal amalan pakai istilah air, bahasa air, menggenang, mengalir, nah ini air. Ketika berdiri, airnya di atas gitu ibaratnya. Ketika ruku, mengalir ke bawah. Sujud lagi ke bawah. Karena berakhirnya air kan ke bawah. Sifatnya air mengalir ke tempat yang paling rendah. Maksudnya apa? Jadi sholat kita selesai, subuh selesai, berarti air berbuat subuh itu ngendon di Ka'bah, tem.
Nah ini kalau di luar sholat kita berbuat buruk, ya sudah ngendon di situ. Maksudnya apa? Mari kita niatkan itu di luar ibadah sholat, kita niatkan itu berakhir dalam, maksudnya apa gini, ya Allah bismillah saya kerja, semoga ya Allah dengan saya kerja ini sholat saya engkau terima. Kenapa? Karena seluruh amalan berakhir tempat sujud. Jadi seseorang sebaik apapun akhlaknya, suka sosial, suka nyumbang, orangnya baik dan sebagainya, percuma kalau dia nggak sujud, nggak nyembah Allah, percuma amalan itu. Makanya kenapa amalannya orang non muslim nggak diterima? Ya sederhana jawabannya, karena mereka nggak sujud kepada Allah, masalahnya itu sederhananya. Namanya air berakhir di tempat yang rendah. Jadi segala kebaikan harus berakhir dari sujud. Nyembah nggak berarti oh nyembah nih diterima. Jadi mari kita niat ke sana. Jadi misalnya, yuk kita nipu orang, nggak, saya nggak mau. Kalau saya nipu, nanti amalan saya itu percuma, sujud saya nggak diterima Allah karena menipu. Nah, ke sana. Mari kita itu motivasi supaya sujud diterima. Nah, kemudian berakhirnya sholat apa? Berakhirnya kepalanya rendah. Duduk kan rendah. Dari berdiri ibarat baut panjang ya. Berdiri kan panjang, berdiri kan ngadeg berdiri. Berakhir kenapa rendah? Karena nancep setengah ke tanah. Ibarat baut tadi tinggi, belum nancep. Allahu Akbar sujud, kemudian dia udah duduk. Apa duduk itu? Kepala merendah. Berarti kenapa jadi rendah? Karena yang setengah nancep ke tanah. Ini hikmah ilustrasi sholatnya. Jadi amalan sholat itu menggenang, berdiri menancap di atas Ka'bah. Ketinggian posisi duduk adalah setengah dari tingginya posisi berdiri. Karena setengahnya nancep di tanah Bakkah itu, nancep. Gimana supaya diurai, orang tawaf diurai. Supaya kepala kita, ibarat amal kita diterima. Apalagi ini amalan, apalagi amalan. Ini hikmahnya. Kenapa? Berakhir dengan duduk sholatnya, nancep yang setengah. Gimana supaya nggak nancep? Harus diurai pakai bawa obeng. Nah, siapa yang mengurai? Orang tawaf. Nah, diwakili mereka maksudnya. Berarti mulai sekarang marilah beramal kebaikan agar mereka yang sedang tawaf itu di sana bisa bantu kita untuk menerbangkan amalan sholat kita yang telah nancep di Bakkah itu. Agar kita setiap berbuat buruk itu perhitungan adalah enggak, saya enggak mau nanti sholat saya tetap nancep di Ka'bah. Meskipun banyak ratusan orang mengurai, nggak akan kuat itu mengurai untuk melepas. Kenapa? Karena kita sendiri yang punya amalan itu berbuat buruk, itu masalahnya nggak akan kuat. Cuma kalau buat kebaikan diwakili mereka dan cukup bisa terbangkan. Nah ini hikmah dari Al-Imam 96 bahwa Ka'bah letaknya di Bakkah. Kenapa Bakkah? Tempat yang tembus, bisa diterbangkan amalan kita itu asalkan kita di luar sholat berbuat kebaikan. Demikian materi singkat hari ini tentang hikmah dari Al-Imam 96 agar kita setiap berbuat keburukan itu banyak perhitungan. Bukan karena takut nerakanya, tapi karena takut khawatir sujud kita nggak diterima Allah karena hasil amalan nancep di Bakkah, nggak bisa diterbangkan. Jadi mari, karena kita nggak tahu kita takdirnya matinya kapan, dan kita nggak tahu apa kita tuh ditakdirkan bisa umur apa haji, kan nggak tahu. Nah karena nggak tahu, masih nggak antisipasi. Kita berbuat kebaikan, kalaupun meninggal di Indonesia, nggak sempat ke Mekah, nggak masalah. Sholat diterima. Kenapa? Kita buat kebaikan, diwakili orang lain sana, cukup. Nah sana kita agar iman kita itu seperti dewasa, nggak kayak anak-anak. Demikian materi ini, kurang mohon maaf. Sebelum diakhiri, barangkali yang ditanyakan dari ini singkat. Kalau nggak ada, semoga kita kaji hari ini bermanfaat. Kita semoga dalam beribadah. Kurang mohon maaf. Kita tuh mengabarkan belum majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.